Oke, kita akan masuk dalam pengajaran Allah berdaulat, Allah menetapkan, Allah memilih, dan kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh belajar satu pengetahuan yang kekal, yang bahwa kami akan menerima hidup yang sungguh-sungguh. Kami akan diubahkan, bahkan dalam segala kelemahan kami dan hati yang terus memberontak kepada Tuhan, karena kami lebih menyukai seluruh sifat-sifat dunia ini dengan segala isinya yang sudah jatuh dalam dosa, dan terutama kedagingan kami. Tuhan, bawa kami supaya kami bisa mengerti ada satu rencana Tuhan yang melampaui dari segala kelemahan pikiran kami, keterbatasan kami. Dan disitulah Tuhan memberikan pada kami satu anugerah, satu roh penolong bagi kami, sehingga waktu kami mendengarkan penjelasan-penjelasan dari firman Tuhan, kami bisa menikmatinya dan kami bisa sungguh-sungguh bersyukur dan takjub akan karya Tuhan dalam memilih, menetap kami, dan memisahkan kami dari dunia ini. Sebagai lalang atau gandum, sebagai kambing atau domba, dan semua adalah berkenaan dengan pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, dan biarlah Roh Tuhan, Roh Penolong, Roh Kudus menolong kami untuk mencerna dan mengimaninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke. Ya, kita akan sharing ya. Oke, ini share dulu. Oke, kita baca beberapa ayat penting ya. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke sebenarnya 14 ya, tapi nggak apa-apa, kita baca aja. Saya bacakan ya. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai bawah 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Nah, perhatikan selalu oleh kehendak Allah. Ya, jadi satu keputusan Allah, bukan dia memilih mau jadi rasul, bukan. Kamu jadi hamba Tuhan itu yang milih itu Tuhan. Bukan gereja, bukan dirimu sendiri. Ya. Loh, Pak, saya ke MTS ini kayaknya saya kesasar ini. Nah, dalam arti kesasarmu itu merupakan satu kebaikan Tuhan. Ya, kamu nggak nyadari, kok dulu saya nggak mau jadi pendeta, kok sekarang jadi pendeta gitu, jadi penginjil. Saya juga sama. Ya, cita-cita saya itu nggak jadi pendeta, jadi pedagang, jadi dokter yang duitnya banyak, ya kan? Terus jadi orang kaya, itu cita-cita. Kenapa? Karena orang pedagang kan cuma gitu. Jadi oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ini panggilan Rasul Paulus, panggilan bukan dari dirinya, dan dia dipanggil untuk apa? Melayani orang-orang kudus dimanapun. Jadi selalu kita berpikir, jangan pernah kita berpikir menjadi pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan itu selalu satu gerejamu saja. Itu salah besar. Kamu menjadi pendeta untuk gereja Tuhan, gereja Yesus Kristus. Jadi kamu bukan hanya dimonopoli dan hanya dimiliki oleh satu gereja. Saya nggak mau gereja lain, pokoknya gereja saya. Saya nggak mau urusan dengan gereja lain. Nah itu salah, kenapa? Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah bukan tunggal, bukan sendirian, dan itu terikat dan terjaring dengan seluruh jaringan-jaringan sel-sel tubuh Kristus yang lain. Jadi kalau saya dia pendeta, saya juga pendeta gereja yang lain. Dalam arti gereja am ya. Ya, secara aturan memang kita terikat dalam satu organisasi. Oke, kita lihat ayat 3. Perhatikan Rasul Paulus selalu membuat satu rasa ucapan syukur dan dia mengatakan terpujilah Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah itu siapa? Allah itu salah satunya adalah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita itu Yesus Kristus, dan di dalam Kristus ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Jadi berkat itu bukan dari dunia. Pak, kekayaan dari mana? Dari dunia. Itu surga? Bukan. Itu berkat surgawi, itu berkat dari surga. Kalau dari surga, bukan dari dunia. Jadi makanan, minuman, itu berkat. Ya, berkat dunia. Tapi ini berkat surgawi.
bukan berkat makanan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, roti atau air yang aku berikan padamu itu akan terus-menerus mengalir dalam hatimu. Itu bukan air sumur yang kamu timba gitu kan. Bukan, itu air yang mengalir terus-menerus. Jadi bukan air dunia ini, sumber di dunia, bukan air surgawi. Nah, selalu ada dua gitu. Selalu ada dua, pengertian secara jasmani dan pengertian secara rohani. Nah, kalau kalian tidak bisa membedakan itu, kalian akan terjebak di dalam keagamaan. Kalian akan melakukan untuk keagamaan. Apapun kalian lakukan, itu kalau sudah karena tugas, karena tuntutan, ya karena saya itu orang Kristen gitu kan, karena saya itu harus kelihatan menjadi orang yang betul-betul beriman gitu kan. Nah, itu semua keagamaan. Ya. Itu tidak ada gunanya sebenarnya, ya. Kalau Paulus katakan itu sampah. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sekali lagi ya, ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus. Jadi Efesus ini adalah kitab yang banyak sekali mengatakan di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia, di dalam Allah. Ya, kita harus tahu ini. Jadi artinya, di dalam itu artinya apa? Hanya melalui Kristus dan tidak ada yang lain. Ya, supaya kita kudus, dikatakan gitu kan, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita. Nah, perkataan memilih itu ya. Jadi Allah memilih enggak? Memilih. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Kalimat ini kita akan pelajari. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, ini digarisbawahi. Motivasi Tuhan memilih kita, itu dasarnya apa? Sebabnya apa? Karena apa? Mengapa Dia memilih kita? Itu jelas dikatakan karena kerelaan kehendaknya. Karena Dia mau, Dia menyukai, Dia senang, Dia berkenan. Ya. Ayat yang ke-6, supaya terpujilah, nah ini sekali lagi, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Nah, di dalam Dia lagi, siapa Dia? Yesus Kristus, di dalam Kristus, di dalam Dia. Dikatakan di dalam Dia yang dikasihinya. 7, sebab di dalam Dia, nah diulang-ulang ini ya, sebab di dalam Dia, kenapa Paulus ulang-ulang di dalam Dia, di dalam Dia? Maka seluruh gereja kalau tidak berpusat kepada Dia, kepada Kristus dan di dalam Kristus, itu bukan gereja. Itu agama. Agama Kristen. Kalau agama Kristus, agama di dalam Kristus, iman dalam Kristus, itu tidak bergantung pada di luar Kristus. Dan selalu bergantung pada Kristusnya. Jadi berita firman Tuhan, sejak kamu masuk ke gereja sampai akhir kamu keluar gereja, kamu harus menikmati hadirat Kristus. Bisa enggak? Enggak ada Pak Kristusnya. Nah, berarti itu tanda tanya. Kamu beribadah itu beribadah sungguh-sungguh kenal Tuhan enggak? Pak, saya ibadah. Kenapa kamu ibadah hari ini sekarang datang? Aduh, saya lagi cari pacar saya Pak di gereja ini katanya. Loh, kamu kan dari gereja lain? Iya. Jadi saya cari di tempat ini. Ada loh seorang pemuda cari pacarnya karena pindah ke gereja di tempat saya melayani. Dia cari ke situ. Saya tanya, kenapa kamu gereja? Kan kamu udah papamu majelis di sana. Kenapa kamu sini? Saya cari pacar saya Pak. Jadi kamu ke gereja itu cari pacarmu? Iya. Aduh, celaka kamu. Ya. Oke. Dikatakan di sini ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya siapa ya? Darahnya Dia. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya. Nah, misterion. Misterion. Apa itu misteri? Sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia, yang tidak bisa dimengerti, sekarang bisa mengerti, diungkapkan, disingkapkan. Itu namanya revelasi. Pewahyuan itu dari asalnya apa? Penutupan.
Pewahyuan itu pembukaan, reveal, veil, bahasa Inggrisnya, reveal, R-E-V-E-A-L, reveal, dari kata veil, dan kemudian dibuka kembali. Yang dulu kamu ngerti sekarang dibuka. Nah itu rahasia. Rahasia apa? Yang dulu nggak ngerti, yang dulu kami meraba-raba sekarang dibukain semua. Nah itu rahasia. Ya rahasia kehendaknya kepada kita. Nah rahasia itu apa? Itu rahasia yang sesuai dengan rencana kerelaannya. Ya ada 2 kali ya kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan ketiga kali. Yang dari semula, dari sejak kekekalan. Semula itu kekal ya. Arke. Yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi semua itu di dalam siapa? Di dalam Kristus. Jadi kalau Rasul Paulus menjelaskan kitab Efesus, kitab Kolose, kitab Galatia, semua itu di dalam Kristus, berpusat pada Kristus. Nah, kalian harus punya hati yang betul-betul waktu memberitakan firman Tuhan, waktu mengkonselingi orang, waktu berkeluarga, dan waktu kamu bekerja, itu semua harus memuliakan Kristus dengan seluruh sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifat Kristus yang lemah lembut, yang gampang mendengarkan, dan kemudian dia bisa mengerti orang lain, bagaimana penderitaan orang lain. Dan itu semua menjadi berkat yang ada dalam hidup kita. Ya. Ditetapkannya di dalam Kristus, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10. Sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kepala gereja siapa? Kristus. Dan kepala segala ciptaan segala sesuatu siapa? Kristus. Kepala dari surga siapa? Kristus. Kepala malaikat siapa? Kristus. Kepalamu siapa? Kepalamu. Kita kan kepala rumah tangga, suami-suami. Kalau ibu-ibu apa? Kaki rumah tangga gitu. Kamu tahu arti bahasa Mandarin seorang ibu? Ma, gitu kan? Itu kurang ajar. Sebenarnya. Itu ada kudanya. Ma itu ada kuda, terus ada rumah, jadi kerja kayak kuda di rumah. Itu mama. Angkat anak, nyusui, pekerja ini semua. Nah, itu tugasmu. Makanya orang-orang Chinese, orang-orang timur selalu pokoknya laki-laki itu urusan di luar rumah, di dalam rumah itu semua itu berat loh itu sebenarnya. Karena saya nggak seperti itu keluarga saya. Jadi saya bagi. Jadi yang kuat saya ambil, yang nggak berat-berat itu istri saya yang dan anak-anak yang kerjakan. Jadi yang berat-berat ngepel apa gitu kan, pokoknya berat itu saya. Kalau masak nasi gini-gini kan bisa kan. Tapi yang berat, nah kita ambil bagian. Kecuali kamu orang kaya, ambil 12 membantu, enak kan orang kaya kan, kita nggak mau, ini semua dikerjain membantu, semua pakai mesin semua, nah bisa ya. Tapi itu dikatakan kepala segala sesuatu adalah Kristus. Jadi kita itu kalau belajar firman Tuhan begini, saya selalu wanti-wanti ya, selalu mengingatkan kalian untuk belajar, jangan pernah belajar firman Tuhan itu terkotak dengan satu kalimat, satu ayat, terus kamu pikir itu sudah beres. Enggak. Ayat yang ada itu biasanya berkaitan dengan ayat yang lain dan begitu besar dan pengertiannya itu enggak sekecil kita pikir. Kristus kepala gereja, udah pikiran kita gereja di luar gereja itu bukan Kristus. Salah. Kepala pekerjaanmu, kepala dari semua yang ada dan segala sesuatu itu Kristus. Jadi semua itu harus dikendalikan. Kepala itu mengendalikan, memerintah. Yang membuat kamu taat itu kepala. Betul ya? Kalau kamu nggak bisa mikir, gimana? Nggak bisa kamu. Tangan bergerak, semua bergerak. Siapa yang gerakin? Otak, kepala. Jadi Kristuslah yang menggerakkan segala sesuatu. Kamu kerja di sini apa semua. Jadi segala sesuatu kamu lakukan adalah demi untuk memuliakan Allah. Kolose pasal 3:16. Atau segala sesuatu kamu lakukan untuk Allah. 1 Korintus 13 itu kan. Atau Roma juga ada. Jadi semua itu yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, kamu mau tidur, kamu mau bangun, mau apapun, itu semuanya dikepalai oleh Kristus. Pak, saya mau pacaran. Menurut Kristus, pacaran yang baik gimana? Terus ada orang ngomong gini,
Oh, kamu tuh ngawur, jangan tanya Kristus. Kristus gak pernah pacaran. Bener nggak kalimat ini? Ya kan? Tuhan Yesus pernah pacaran nggak? Pernah? Enggak kan? Nah, saya tanya, boleh nggak kita tanya Kristus tentang pacaran? Ya boleh, kenapa boleh? Dia kepala segala sesuatu. Dia tahu bahwa bukan soal dia pernah berpacar atau enggak. Dia tahu bagaimana mengendalikan hidupmu dan memerintah dan tahu apa yang kudus, yang benar, kamu harus tahu. Jadi kalau pacaran, jangan digelap-gelap. Jaraknya harus 2 meter. Gitu. Kalau udah cari gelap-gelap, itu udah bahaya dah. Ya. Atau berdua tidak boleh ada orang lain, itu lebih bahaya lagi. Ya. Katanya privat Pak. Gitu. Nah, itu nanti kalau kamu kawin silakan, mau privat, mau gulung kumping itu silakan. Ya, oke, kita lanjutkan. 10. Nah, perhatikan. Kalau Kristus sebagai kepala, itu tujuannya apa? Mempersiapkan kegenapan waktu, mempersatukan semua pekerjaan dan nubuat-nubuat, semua kejadian peristiwa itu disempurnakan oleh Kristus. Jadi lebih dari 300 nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Mesias, mulai dari lahirnya apapun, itu lebih dari 300. Bahkan ada yang mengatakan bisa lebih daripada 1000. Tentang Kristus itu, apanya segala sesuatunya, tentang Tauratnya, itu katanya bisa ribuan, itu mengarah pada Kristus. Dan semua itu akhirnya dibentuk di dalam satu, dan dia akhirnya menjadi pokok keselamatan, kepala segala sesuatu. Kamu lihat kalau setan ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Baca Alkitab nggak? Setan ketemu Tuhan Yesus. Setan gimana? Manusia tuh ya, ketemu Tuhan, itu masih nggak sopan. Setan lebih sopan dari kamu. Setiap ketemu Tuhan Yesus, mereka langsung menyembah Tuhan. Betul kan? Kamu dengan setan sopan kan? Lebih menghormati siapa? Kamu lebih menghormati daripada hormatnya setan atau dengan kita? Setan itu begitu hormat dan begitu takut, dan dia mengatakan, jangan kamu hukum saya dulu. Dan dia tahu kekuatan kekuasaan Tuhan Yesus apa. Iya kan? Masa kita nggak ngerti? Jadi kalau kamu berbuat dosa, hati-hati kan. Apapun dosa itu, maka dosa kecil sekecil apapun, mengelabui orang gitu ya, ngakali orang itu jangan. Ya. Oke, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Nah ini ya, sesuai dengan tujuan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, kerelaannya, kehendaknya. Jadi saya memilih kamu, saya memilih orang ini, saya memilih ini, semua bekerja bukan karena kamu baik, bukan karena kamu bisa baik, bukan karena kamu lebih baik dari orang, bukan, karena saya memilih kamu. Saya waktu mau kawin ditanya istri saya, kamu itu ya milih saya jadi istrimu itu apa alasannya? Saya beritahu, Tuhan. Terus ditanya lagi, nah kamu gak seneng dengan saya? Seneng. Loh kenapa? Kok nggak ada alasan dari saya? Nggak ada, saya diajar Alkitab seperti itu. Kalau nggak, ya kita nggak jadi kawin. Jadi alasan saya kenapa ngawinin kamu? Karena kehendak Tuhan. Jadi kalau kehendak Tuhan, saya nggak akan macam-macam, saya akan lepaskan kamu. Kenapa? Karena kehendak Tuhan, bukan kehendak. Kalau kehendak saya seneng. Nah, saya terima kamu, nggak seneng, tak tendang kamu. Betul kan? Tapi karena kehendak Tuhan, karena kasih yang Tuhan kasih kepada saya jamin kamu sampai mati, saya akan mengasihi kamu. Kamu nggak seneng dengan saya? Iya, saya seneng dengan kamu. Kamu wajahmu seperti ini. Nanti kalau tua elek gimana? Kamu udah tua, keriputan, nggak seneng aku. Karena berdasarkan kecantikan, kepintaran. Iya kan? Oh karena masih muda, kalau sudah tua, jalan gini. Nyusahin kamu. Kenapa orang tua itu? Saya pernah lihat di jalan-jalan gitu ya. Saya tuh heran, kalau masih muda gandengan pacaran gitu. Kalau sudah tua, itu jalan dewek-dewek. Jalan sana, yang laki-laki di belakang. Atau yang laki-laki di depan, terus istrinya di belakang orang tua gitu.
Kadang-kadang yang istrinya kasihan ngejar-ngejar gitu kan, udah tua sekali gitu kan. Nah, kalau yang ini, yang apa? Yang laki-laki itu biasanya gini-gini kepalanya. Coba orang tua semua laki-laki biasa itu gini. Kalau yang perempuan banyak gini-gini. Itu artinya apa? Kalau sudah tua, laki-laki itu kadang-kadang yes man. Ya, ya, ya. Kalau cewek itu nggak mau. Banyak. Jadi ini satu contoh, satu apa? Filsafat timur ya, orang Chinese. Saudara, laki-laki ditinggal mati istrinya, itu gampang kawin lagi. Gampang kawin lagi. Istri ditinggal mati suaminya, susah kawin. Itu menunjukkan apa? Laki-laki itu gampang berpoligami. Dan itu sifat kita. Sifat laki-laki itu seperti itu. Ya, ada keserakannya, rakusnya. Ya. Dan itu yang terjadi, ya kan, yang paling banyak kan poligami. Poliandri ada nggak? Ada, cuma sedikit sekali. Di Eskimo itu poliandri. Satu perempuan dikawini 4 saudaranya. Eskimo itu. Karena ceweknya nggak ada. Kekurangan cewek. Mau nyumbang ke sana, cewek-cewek disumbang ke sana, ya kan? Atau Tokyo. Tokyo, terus negara Paris, apa itu Paris Prancis ya. Paris itu semua ceweknya nggak mau punya anak, nggak mau kawin. Jadi mereka sekarang ini bukan surplus penduduk, minus. Karena nggak punya anak. Sedangkan Indonesia disuruh punya anak banyak. Orang Islam itu kalau punya anak tambah banyak rezeki. Di situ, ya, padahal usahanya minta ampun. Punya anak 10, satu aja setengah mati kan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan 12 ya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia, dan berapa kali di dalam Dia, berpuluh-puluh kali di dalam Dia, di dalam Kristus. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi meterainya itu apa dan siapa yang memeteraikan, itu semua adalah karya Allah. Jadi tidak ada karya gereja. Oh, kamu tak baptis ya, dari saya yang baptis kamu, yang mengesahkan kamu. Bukan. Ya, kita hamba Tuhan itu tidak mengesahkan, tapi kita hanya menyampaikan pengesahan Tuhan. Jadi kalau saya membaptis, bukan saya yang menyelamatkan dia, tetapi Tuhan menyelamatkan dan kita saksikan dan kita kemudian kita beritakan kepada jemaat. Ini sudah lahir baru, ini sudah diterima Tuhan dan dia sudah mengaku. Ya di situ. Jadi dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi penebusan itu ada 2 status. Satu status yang sudah dilakukan selesai oleh Kristus, dan yang kedua, status itu kemudian akan membawa seluruh hidup orang percaya menjadi serupa Kristus, dan itu belum selesai. Bisa ngerti ya? Itu disebut sebagai penyucian, pengudusan. Keselamatan, pembenaran sekali. Pengudusan itu kita dibentuk dan Roh Kuduslah yang memeteraikan dan menjadikan kita memuliakan Kristus, serupa dengan Kristus, itu Roh Kudus. Jadi kalau kita, kok saya nggak mau, ya nggak ada keinginan untuk belajar hidupnya Tuhan Yesus, Pak. Berarti Roh Kudus itu lagi lemah dalam hidupnya. Ya, saya sampai hari ini tuh tidak pernah bosan belajar tentang Kristus. Semakin belajar itu semakin air ke dalam itu ya semakin mengagumkan. Jadi kalian kalau ada orang tanya saya, Pak, kalau Kristus terus kan bosan, Pak. Nah, kamu nggak ngerti. Kenapa? Karena kamu tidak masuk dunia yang kekal itu. Saya setiap malam itu kalau nggak diingetin istri saya bisa sampai pagi kalau belajar firman Tuhan. Saya pernah 2 hari sampai lupa saya. 3 hari 2 malam saya nggak tidur. Saya udah diingetin istri saya, ini loh gini, ya sebentar nanti saya tidur. Sampai pagi.
Saya nggak tahu, saya nggak kerasa apa-apa. Sampai pagi terus istri saya bangun. Loh, kamu belum tidur dari malam? Lupa saya. Ya saya baca, kamu dari jam 10 itu sampai istri saya bangun jam setengah 5. Setengah 5 dia lihat, loh, kamu aja baca, atau kamu sudah tidur? Lupa saya, mungkin sudah tidur. Saya lupa, padahal nggak lupa sebenarnya. Ya ingat gitu. Terus besoknya saya nganter anak kan, wah siapin anak semua pulang gitu kan. Terus siang itu saya sempat tidur di mobil sebentar, karena rada ngantuk gitu, tidur. Terus jalan lagi malam. Nah saya ngulang lagi firman Tuhan. Dan waktu itu yang saya baca itu adalah keunikan Kristus di dalam seluruh isi hukum Taurat. Nah, karena hukum Taurat begitu banyak, wah ini kalau saya pelajari sekarang nanti lupa saya. Dan saya kejar terus, sampai 2 hari 2 malam lebih, sampai hari ketiga baru saya sadar. Dan marah-marah istri saya. Kamu nanti kalau sakit gimana? Saya ngomong, ya saya nggak merasa sakit, nggak tahu gitu. Dan itu terjadi berkali-kali seperti itu. Yang waktu saya ngajar pertama kali di sini, malam apa itu, malam hari Senin. Jadi saya Sabtu malam itu saya ada kematian. Kematian saya ke sana, terus saya ada pelayanan, terus saya balik Minggu ke gereja. Nah, persiapan Minggu Sabtu itu saya persiapan itu sampai pagi saya. Pagi kemudian ke gereja, selesai ke gereja, terus kemudian ada beberapa atau acara apa gitu ya, rapat-rapat gitu, terus sampai malam. Nah, saya melanjutkan lagi. Nah, Seninnya saya ngajar. Dan waktu Seninnya ngajar itu saya belajar di malam hari itu sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi istri saya atau bangun, terus dia ke ruang kecil, toilet. Terus dia tanya saya, loh kamu nggak tidur? Kamu besok kan ngajar? Wah saya sadar, oh ya saya ngajar besok. Untungnya ngajar saya kan jam setengah 8 ya. Ya udahlah, terus saya kasih alarm, saya bel, saya tidur 2 jam. Saya tidur, dan saya gampang tidur. Saya bisa tidur 15 menit, bisa tidur setengah jam, sesuai pesanan. Kamu bisa tidur gini nggak? Ini namanya tidur kucing. Saya tidur kucing ya, tidur yang cuma sebentar. Dan itu sudah cukup, dan begitu bangun, wah rasanya udah seger. Dan terus sampai besoknya, sampai malamnya. Nah kalau itu terjadi sampai lebih daripada 5 hari, itu badan saya capeknya luar biasa. Saya pernah tidur 1,5 hari, nggak bangun-bangun. Jadi malam tidur, jam 12 tidur, saya tidur kan. Waktu itu saya bukan di rumah, pelayanan di satu tempat gitu, tidur. Sampai saya lewat, sampai malam lagi. Dan saya pikir belum ganti hari, saya ke kamar mandi, terus kemudian ya cuci muka gini-gini, terus belajar lagi. Saya pikir besok kan, nah padahal itu 1 hari, tidur lagi. Cuman sebentar, setengah jam tidur lagi. Terus sampai jam 8 diketok-ketok pintu saya. Kan itu di kayak asrama gitu. Pak, ayo Pak, keretanya udah mau berangkat ini katanya. Saya pikir, loh, kok keretanya gimana? Loh, ini kan baru 1 hari. Enggak Pak, ini sudah lewat. Wah, saya kaget. Akhirnya saya cepet-cepet ambil barang semuanya, belum siap kan, mau ambil, wah pokok masuk aja, langsung ke kereta ya, waktu di Solo. Terus saya pikir-pikir di kereta itu, waduh, ini kayaknya saya itu masuk dunia apa ya? Nah, kalau kalian pernah membaca firman Tuhan dan merasakan satu sukacita dan kalian merasakan, loh, waktunya kok begitu pendek. Nah, itu kalian masuk dalam kondisi keadaan satu percikan surgawi. Dan itu sukacitanya luar biasa. Ya. Oke ya. Oke, kita akan belajar ayat yang keempat. Ya, kita belajar ayat keempat. Sebentar, ini yang pesan buku ya, saya jawab dulu ya. Ini dari Madam. Oke, kita baca ya. Saya ulang ya. Nah, perhatikan kalimat ini. Saya ingin kita semua belajar ini. Ya.
Share screen-nya nggak keluar ya? Keluar. Hah? Keluar. Belum digeser. Sebentar ya, supaya gede. Oke, perhatikan. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, perhatikan kalimat ini. Kalimat yang kayaknya bertentangan. Kalimat telah dan belum. Bisakah kita menjadi orang yang bisa berada telah dan belum? Jadi begini, kalimat ini ya, coba kita lihat. Allah memilih kita, dikatakan Allah memilih kita, itu jelas sekali telah memilih kita. Jadi telah memilih kita itu artinya apa? Sudah ada ketetapan, sudah ada satu kehendak Tuhan yang tidak berubah. Betul ya? Jadi waktu memilih kamu, itu sudah memilih kamu. Telah memilih kamu. Kamu belum ada, dikatakan, sebelum dunia dijadikan. Jadi dunia belum dijadikan, kamu sudah dipilih. Bagaimana Tuhan memilih? Orangnya aja nggak ada. Bisa ngerti kamu? Orang nggak ada, mau dipilih apanya? Tuhan memilih kamu, dan bahkan di dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa ada kitab kehidupan yang mencatat nama kita. Coba bayangin, tambah bingung kita kan? Jadi orang tua kita itu belum memberi nama, namamu sudah ada di mana? Kitab kehidupan. Yosua. Ya, nice. Kamu nice atau nice? Nice kan? Nah, terus kemudian Bima gitu kan? Orang tuamu belum hamil pun, namamu sudah di sana. Kok bisa Pak ya? Kan belum ada namanya, belum semua. Kok ada nama kita di kitab kehidupan? Nah itu Tuhan, bukan kamu. Kalau kamu pikir kamu gendeng nanti. Kenapa? Karena pilihan Allah itu cara kerja Allah. Jadi semua doktrin pilihan, predestinasi atau election, dipilih itu bukan akal budi manusia. Kita hanya bisa menerima, dan kita bisa menerima dengan pertolongan iman. Kita bisa menerima itu, bisa menikmatinya, memilikinya, karena anugerah Tuhan. Karena tanpa anugerah Tuhan kita nggak bisa ngerti ini. Kenapa nggak bisa ngerti? Karena pikiran kita nggak nyampe. Nggak akan bisa nyampe. Kenapa nggak bisa sampai? Karena pikiran kita nggak kekal. Kita nggak tahu, kita sebatas tahu apa? Kita contoh aja, mata kita dibatasi dengan tembok ini. Di luar tembok bisa lihat ya? Di luar tembok ini apa nggak tahu? Dan kita ada di satu waktu, dan di waktu besok kita tahu nggak tahu kita. Sebelumnya masih ingat nggak? Mungkin masih ingat. Sebelumnya ya nggak ingat. Kan terbatas kita kan. Nah sedangkan Allah waktu memilih kita dikatakan telah memilih kita sebelum. Loh sudah kok sebelum. Nah itulah Allah. Jadi kalian harus berpikir, nanti pasti ada sesuatu, ini ditutup aja ya. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Berbeda apa? Dalam pengertian secara prinsip-prinsip yang kita perhatikan secara manusia. Jadi waktu saya mengerti firman Tuhan dengan cara berpikir saya manusia yang terbatas, kamu pasti gagal. Kenapa gagal? Saya beri contoh. Tuhan Yesus menghardik laut yang ombaknya begitu besar dan mau menenggelamkan, dan itu luar biasa. Dan kalian kalau pernah di tengah laut dan pernah kena badai laut, nah baru tahu takutnya kayak apa kita. Karena kamu mau bersandar pada siapa? Di tengah laut, gitu kan. Dan saya pernah naik kapal itu, kalau ombaknya gede kan, muntah-muntah tau nggak orang di dalam. Pernah naik kapal? Itu kalau ombaknya gede, itu, aduh saya lihat ibu-ibu, aduh, sampai saya sendiri lihat mau muntah juga, aduh gimana gitu ya, terus kita pegangin gini-gini, sampai hampir 2 jam. Setelah itu ya, untungnya saya bisa sendawa gitu ya, gitu. Nggak muntah, tapi sendawa. Terus saya lihat-lihat, coba bayangin kita ini di tengah laut mau apa gitu. Dan saya percaya gini, kalau Tuhan utus saya ke tempat, waktu itu kan saya mau ke China. Kalau Tuhan utus saya ke China dan jadi, nggak akan mati saya. Dan Paulus katakan itu kan, kita tidak akan mati. Masih ingat perjalanan Paulus yang
karang kapal itu, dan semua akan hidup semua, nggak perlu takut. Yang hancur apa? Kapalnya hancur semua, tapi semua orangnya hidup. Karena Paulus diberitahu oleh Tuhan, oleh malaikat. Ya. Nah, perhatikan. Jadi waktu Allah memilih itu sebelum dunia ada, sebelum kamu ada, sebelum orang tuamu ada, sebelum ada manusia dan segala ciptaan, Allah memilih kamu. Kok bisa, Pak? Karena dia adalah Allah. Kalau manusia dia nggak bisa memilih seperti itu. Karena dia Allah maha tahu, maha hadir, dan maha mengerti segala sesuatu. Dan dia berdaulat, dia memilih bukan berdasarkan apa yang ada. Bukan berdasarkan mamamu, bukan berdasarkan papamu, bukan berdasarkan kamu. Bukan berdasarkan perbuatan baikmu, bukan berdasarkan apapun. Jadi Allah memilih kita, menyelamatkan kita berdasarkan apa? Kerelaan kehendaknya. Nah ini dipegang dulu. Kenapa? Karena nanti orang katakan, wah kalau saya nggak baik, kalau saya murtad, kalau saya melakukan dosa ini, berarti keselamatan saya bisa hilang. Nah saudara harus tahu, itu pikiran manusia di bawah. Kalau Allah seperti kamu, semua akan dibuang Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada orang benar, tidak ada orang baik. Semua orang itu menyeleweng, semua kehilangan kemuliaan Allah, semua jatuh dalam dosa, dan tidak ada orang yang bisa mengenal kebenaran dan mencintai kebenaran, bahkan mengerti kebenaran pun nggak bisa. Jadi Allah yang memilih, Allah yang mengerjakan, Allah yang membukakan hatimu, dan semuanya itu di dalam karya Allah. Ya, jadi kita bisa ngerti nih ya. Kalau ditanya kamu, doktrin pilihan percaya nggak? Oh, saya nggak percaya doktrin pilihan, saya percaya kehendak bebas manusia. Nah, kamu melawan firman Tuhan. Kenapa? Karena jelas di sini dikatakan, Allah memilih kamu sebelum dunia ada. Jelaskan, udah. Allah memilih kamu sebelum dunia ada itu apa? Wah, kita kebingungan kan? Bagaimana menjelaskan ini? Oh, kita bukan Allah. Jadi jelas di sini, nah kita belajar ini ya, prinsip-prinsip dalam pemilihan. Jadi Allah waktu memilih kita, Allah berdasarkan pilihannya bukan berdasarkan pada diri kita, pada perbuatan kita, bukan berdasarkan pada keberadaan kita. Allah memilih kita karena kehendaknya dan karena kerelaannya. Dia rela, dia mau. Ya, itu yang pertama. Ya, diingat-ingat. Jadi kehendak kerelaannya, maksud tujuannya, dan semua bermula dan berakhir dari Allah semua. Tidak ada sebab dari manusia. Jadi kita diselamatkan bukan karena diri kita, bukan karena kecakapanmu, bukan karena perbuatanmu. Kan ada lagunya kan? Bukan karena kecakapanmu, bukan karena kebaikan buruk atau bagusnya rupamu. Nah, kita akan lihat Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2. Ayat yang ke-8. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan karena apa? Karena anugerah kasih karunia Allah. Jadi siapa yang menyelamatkan kita? Kasih karunia Allah, kasih Allah. Anugerah Allah, kasih karunia itu kasih anugerah Allah. Jadi bukan karena saya, bukan karena saya bisa menerima atau menolak sehingga Tuhan kemudian ditentukan oleh saya. Kamu milih saya, boleh Tuhan. Asal saya milih kamu. Kurang ajar kamu. Jadi Tuhan yang menentukan siapa? Kita. Dan disinilah pengertian inilah yang menjadi dasar dari seluruh pengajaran pilihan Allah. Nah, pilihan Allah ini akan menentukan kita untuk menerima penghakiman dan penghukuman akhir zaman. Ya, kita harus tahu ini. Jadi kalau kalian tidak menerima doktrin pilihan ini, artinya bahwa kalian menentukan hidup kalian sendiri, maka disitulah ada pengujian akhir, penghukuman akhir, penghakiman akhir, yang akan menanyakan pada kita, percayakah engkau kepada Kristus Yesus, yang merupakan jalan kebenaran, dan tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Dia? Oh enggak, boleh yang lain, silakan kamu masuk neraka. Kenapa saudara? Karena itu mutlak. Betul kan? Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit di bumi ini. Nama siapapun gak ada. Siapa namanya? Hanya Yesus Kristus.
Jadi semua karya keselamatan itu tidak bergantung sama sekali dengan apa yang ada pada dirimu. Dan itu dikatakan siapa? Alkitab, bukan saya. Loh Pak, bagaimana dengan kehendak bebas? Kita yang harus mengerjakan keselamatan, kan ada ayatnya itu. Betul, nanti kita bahas. Ya, coba lihat ini. Efesus 2 ayat 8. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah. Kamu dikasih Allah. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jelas ya? Bukan hasil usahamu, bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Oh, saya diselamatkan karena saya mau. Oh, selamatkan karena saya lebih baik dari orang lain. Saya lebih rajin, saya lebih, tanda petik, rohani, lebih kudus dari orang lain. Nggak ada itu. Allah tidak pernah memilih karena kamu lebih kudus dari orang lain. Kenapa? Kalau waktu kamu nggak lebih kudus dari orang lain, Tuhan buang kamu. Enggak. Ya, dikatakan di sini 10. Nah, saudara perhatikan. Karena kita ini buatan Allah. Jadi kita diberitahu bahwa kamu adalah ciptaan. Tidak bisa menentukan apapun dalam hidupmu. Semua yang menciptakan adalah Tuhan, Sang Pencipta. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Perbuatan baik itu ada setelah kamu diciptakan di dalam Kristus. Jadi perbuatan baik, kebaikan-kebaikanmu tidak untuk mencari dan mendapatkan keselamatan. Tetapi itu adalah hasil dari keselamatan. Bisa ngerti? Jadi saya berbuat baik itu hasil dari siapa? Karena Kristus diam, karena Kristus memberikan saya, dikatakan sini, diciptakan saya menjadi lahir baru, manusia baru. Barulah saya melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus. Mengampuni orang, memberikan perbuatan-perbuatan yang menabur kasih Allah dan sebagainya. Tapi itu bukan mencari keselamatan, itu hasil keselamatan. Jadi setiap orang Kristen itu memiliki hasil, dikatakan di sini kan, supaya kamu melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik itu hasil. Bukan pekerjaan baik menghasilkan keselamatan, tetapi keselamatan yang dari Kristus menghasilkan pekerjaan baik. Oke? Buah Roh Kudus itu buah, hasil. Namanya buah kan hasil. Hasil dari pekerjaan, hasil dari Roh Kudus. Jadi bukan pekerjaan kita. Buah Roh Kudus itu pekerjaan kita enggak? Enggak, saudara. Buah Roh Kudus pekerjaan Roh Kudus yang membawa Kristus semua hadir dalam hidup kita. Jadi ada 9 macam buah Roh Kudus. Ya 9 macam artinya bukan buahnya 9, tapi buahnya itu satu, tunggal. Dan dia memiliki 9 sifat karakter Kristus di dalamnya. Yang mulai kasih, sukacita, kesabaran semua di dalam. Ya sampai pengendalian diri. Ayat yang ke-10 jelas ya. Jadi yang dipersiapkan sebelumnya. Jadi orang-orang Kristen waktu melakukan perbuatan baik bukan supaya dia dikenan Tuhan, tapi karena dia sudah dikenan Tuhan. Nah ini pengertian ini perlu kalian miliki. Dan waktu orang tanya, nggak bisa bergantung pada kehendak bebas kita. Saya tanya, dari mana kamu punya kehendak bebas? Adam dan Hawa dikasih kehendak bebas. Dan dia memilih. Kemudian memilih apa? Memilih buah yang terlarang itu. Dan dia melakukan itu. Dan jatuhlah dia. Saya tanya sekarang, bebas lagi nggak? Hah? Coba. Kamu bebas lagi nggak? Ini ada pilihan. Ya contohlah, anggaplah kamu mau punya istri. Ya kan? Ada 10 orang. Dan kamu pilih satu. Ini istri saya. Ini saya paling senang. Saya paling suka. Saya cocok. Dan pokoknya semua pertimbangan. Dan dia saya pilih. Waktu saya memilih 10 wanita itu perempuan atau cewek gitu kan, saya pilih satu cewek. Nah ini adalah menjadi belahan hidup saya, menjadi satu tubuh dengan saya dan satu roh di dalam Tuhan. Waktu saya memilih, saya tanya, boleh nggak saya milih yang lain? Hah? Kan tinggal 9 sekarang. Saya pilih satu, ya kan? Saya harus mau melepaskan yang 9. Otomatis waktu saya memilih satu,
Maka yang lain tidak saya pilih. Artinya apa? Bahwa saya hanya memilih kamu menjadi istri saya. Karena itu keadilan, kekudusan, kebenaran Tuhan. Karena istri hanya satu. Kalau boleh dua, saya ambil dua. Tinggal 8 kan? Kalau boleh 10, saya ambil semua. Nah, edan kamu. Karena di dalam Alkitab, istri itu cuma satu. Jadi di antara semua wanita 1 miliar lebih wanita ini, kamu cuma pilih satu wanita. Jadi istrimu. Jadi yang 999.999.999 orang itu, kamu gak pilih. Betul kan? Kamu pilih satu itu. Nah, saya tanya sekarang, waktu kamu pilih satu, kamu penuh sukacita nggak? Hah? Ayo. Kamu kehilangan 999. Saya bersukacita kenapa? Mendapatkan satu pilihan saya. Jadi yang 1 miliar kurang satu itu, saya tidak mengingininya. Dan saya lepaskan itu semua. Saya memilih kamu yang menjadi istri saya. Dan saya bersukacita luar biasa. Dan saya tidak merasa kehilangan dengan semua 999 juta orang itu. Wanita. Nah, ini artinya di sini. Jadi waktu Allah memilih kamu dan ada orang di dunia ini kan ada sekitar hampir 5 miliar sampai 6 miliar manusia. Ya kan? China itu 1 miliar lebih. India 1 miliar lebih. Wah, miliar-miliar loh. Uang aja segitu aja kita udah, ini orang bayang. Nah, orang segitu banyak itu Tuhan memilih sekarang orang Kristen. Ya, memilih orang. Kira-kira dia pilih 100 juta orang, dipilih orang Kristen, diambil oleh Tuhan 100 juta orang. Dan Tuhan bersukacita karena menurut kerelaan kehendaknya, dan semua orang sudah mati dalam dosa, dan tidak ada orang yang mengenal Tuhan, dan semua melawan Tuhan. Dan Tuhan dengan kerelaan hatinya menetapkan dan menentukan memilih kita, dan memilih yang dibenarkan Tuhan, memilih yang dapat kasih karunia di dalam Kristus. Dia memilih kita. Nah, dia mengambil kita, 100 juta orang. Terus tinggal berapa? 5 miliar 900 juta orang sisanya. Betul kan? Saya tanya sekarang. Tuhan bersukacita karena 100 juta orang dipilih oleh dia. Dan 5 miliar 900 juta itu tidak dipilih Tuhan. Itu artinya apa? Jadi Tuhan melepaskan mereka. Tuhan membuang mereka. Apakah salah Tuhan? Enggak, itu sudah di dalam dosa. Jadi doktrin pilihan itu, di tetapan Allah sebelumnya itu memiliki dua. Waktu Allah memilih sebagian orang menjadi Kristen, maka Tuhan harus rela juga melepaskan orang yang tidak Kristen. Bisa ngerti? Ya? Bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak? Jadi saya gini ya, ini ada pilihan 10. Saya ambil satu. Ambil satu kan? Dan kemudian saya ambil satu, saya memilih, saya senang ini, saya betul-betul menghendaki ini. Dan saya tidak mengerti yang lain, saya ambil ini. Dan saya bersukacita karena satu orang. Nah, 9 yang nggak dipilih gimana? Dia lepaskan. Dia tidak pilih. Dalam artinya, Tuhan membuang dan Tuhan tidak memberikan kasih kepada mereka. Salah siapa? Nggak salah siapa-siapa. Nah, ilustrasi yang lebih gampang lagi. 10 penjahat dihukum mati. Presiden Jokowi punya hak gerasi. Betul kan? Atau internasional itu amnesti atau siapapun. Dan dia punya. Setiap tanggal 17 Agustus, presiden punya hak. Satu orang itu dibebaskan. Tanpa syarat. Kan? Presiden kemudian melihat. Wah, dia lihat ini. Ini kan bajingan semua. Harus dihukum mati semua. Presiden lihat ini. Wah, tiba-tiba menurut dia, bukan menurut bajingannya ya. Bajingannya kan harus hukuman mati. Tapi menurut hatinya, kerelaannya, dia memilih, oh ini aja, saya rela. Milihnya berdasarkan hikmat dia, berdasarkan pengetahuan dia, berdasarkan kerelaan dia, berdasarkan kehendaknya, berdasarkan kekudusan, keadilan, kebenarannya. Dia memilih satu orang. Dia belas kasihannya, dia beri kemurahan. Kamu yang saya pilih. Nah, pilih. Selamatkan orang itu kan. Dan 9 tidak dipilih. Artinya apa? Ya, Tuhan lepaskan. Dalam bahasa Alkitab, Tuhan buang. Seperti Fir'aun, seperti Nebukadnezar, bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan.
Sodom Gomora gitu kan. Nah, waktu diambil, kita orang percaya diambil. Ini kamu diambil. Ya, kamu sekarang kan. Nah, saya tanya, 9 orang itu bisa ngamuk nggak? Kenapa saya nggak dipilih? Nggak bisa. Kenapa? Itu hak prerogatif presiden. Kamu layak dihukum mati. Jadi saya menuntut bisa nggak? Nggak bisa. Nuntut apa? Kamu kan dihukum mati. Jadi hak untuk memilih satu orang di antara 10 orang, satu dipilih oleh hak kepresidenan, haknya presiden, itu satu orang. Dan dia ambil satu orang. Dan dia mau satu orang itu. 9 orang gimana? Tidak dipilih. Dan itu sesuai dengan dosanya, sesuai dengan kejahatannya. Dan Tuhan tidak pilih mereka. Diambil satu. Dan hak Tuhan cuma satu. Pak, kenapa Tuhan nggak mau milih semuanya? Nah, itu kita masuk dalam agama universalisme. Semua masuk surga semua. Dan kita tidak bisa terima ini. Kenapa? Karena keadilan, kebenaran Tuhan itu jadi hancur semua. Jadi orang yang humanitasnya tinggi, mereka mengatakan semua manusia masuk surga. Orang yang melihat manusia itu jahat semua manusia masuk neraka. Gitu kan? Saking bencinya dengan manusia. Nah, di sini. Jadi kita lihat di sini ya. Oke, jadi waktu Allah memilih sebagian orang sebelum dunia dijadikan, maka secara logikanya, secara otomatis dan natural, Tuhan tidak memilih yang lain. Betul ya? 10, saya pilih 1 penjahat itu. 9 gimana gak dipilih? Ya udah mati semua. Kita nggak bisa tanya pada Tuhan, kenapa Tuhan kamu gak milih? Coba dipilih semuanya. Nah, kamu merusak seluruh sifat-sifat Allah. Jadi bisa ngerti? Jadi doktrin pilihan itu adalah doktrin merupakan satu doktrin berdasarkan kedaulatan, kekudusan, kebenaran, keadilan dia. Loh Pak, kan banyak orang mengatakan bahwa orang dipilih itu kan bergantung pada dianya. Kan dia harus betul-betul mau bertanggung jawab. Betul, dari mana kamu bisa bertanggung jawab? Nah, saya tanya, kamu pakai ayat apa? Coba kamu tanya saya, pakai ayat. Nah, dia kasih ayatin. Kita lihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ya. Ayat 12. Nah, padahal dari atas itu ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kisah 4 ayat 12. Nama di atas segala nama dan tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Apa di bawah bumi itu? Itu semua roh kejahatan. Itu di bawah bumi. Ya, yang di atas itu malaikat-malaikat dan semua. Ya. Di bawah bumi itu menunjukkan roh kegelapan, kerajaan kegelapan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ya. Terus ayat 12 ayat 12. Nah, ini orang tanya saya begini, "Pak, kan itu bergantung pada kita, mau kerjakan atau tidak. Mau tidak mau kerjakan kita kan ya dibuang Tuhan, kan bergantung pada kita. Walaupun kita diberi anugerah, ditawarkan Tuhan, kita nggak mau tawaran itu tidak kita ambil. Artinya bahwa kita nggak selamat. Betul nggak? Ini ayatnya Pak, coba kamu baca. Ya, baca ayatnya. Nah, dia baca, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih," Rasul Paulus berkata, "kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu." Loh Pak, keselamatan itu harus dikerjakan Pak. Loh iya betul, ayat itu betul sekali. Keselamatan harus dikerjakan. Bukan untuk mencari keselamatan, untuk mengerjakan keselamatan. Dan itu beda. Bekerja untuk dan bekerja bagi keselamatan beda. Ini bekerja work for, bukan work for, work out, itu beda. Work for bekerja untuk supaya selamat. Work out, saya diselamatkan, saya bekerja. Bisa ngerti ya? Satu mencari, satu menerima. Dan ini artinya adalah work out, bukan work for. Nah, itu terjemahnya seperti itu dan bahasa aslinya lebih jelas lagi. Ya. Kalau kalian mau bahas itu bagus sekali. Perhatikan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, betul kan Pak?
Dan ini ayatnya jelas sekali, Pak. Manusia menentukan keselamatannya sendiri. Walaupun Tuhan menawarkan, bergantung pada dia. Saya beritahu, kamu kalau baca Alkitab, jangan ambil satu ayat. Baca Alkitab itu harus lihat, itu berhenti nggak ayat itu. Coba kita lihat, ayat 12, koma atau titik? Coba lihat. Koma atau titik? Koma. Ya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Koma. Nah, kalau koma, kamu nggak boleh berhenti membacanya. Kalau koma. Nah, sekarang baca ayat 13. Nah, kamu baca pelan-pelan. Pelan-pelan. Kamu baca dengan pengertian yang sangat tinggi dan kepekaan yang sangat tinggi. Baca itu. Wah, itu akhirnya bertobat ya. Dan dia kaget sekali. Kenapa? Karena nggak baca ayat ini. Coba dibaca ya. Oke ya. Karena Allah lah. Nah, bagaimana kamu bisa kerjakan keselamatanmu? Bagaimana kamu bisa mengerti keselamatanmu? Bagaimana kamu bisa mengingini, menghendaki keselamatanmu itu? Bagaimana kamu bisa berbuat untuk keselamatan, berbuat baik dan kemudian memberitakan kebenaran Kristus, Injil Yesus Kristus? Dari mana itu? Nah, di sini dikatakan apa? Karena sebabnya kamu bisa kerjakan keselamatanmu. Sebabnya apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi, menurut siapa? Bukan menurut kamu pinter, kamu baik, bukan. Menurut kerelaan dia. Jadi kamu digerakkan oleh Allah, karena Allah lah yang mengerjakan. Mengerjakan itu apa, Saudara? Dia sedang membuat kamu semuanya tunduk takluk dan mau mengerjakan taat di hadapan Tuhan. Dan itu bukan kita. Pak, saya bisa mengerjakan keselamatan. Nah, betul kamu kerjakan. Dari mana kamu kerjakan? Dari karya Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi keselamatan itu karya siapa? Saya tanya. Keselamatan karya siapa? Seutuhnya 100% Allah, nggak ada dari kita, Saudara. Lu itu kan saya kerjakan. Kamu kerjakan dari mana? Kamu diberi anugerah Allah, diberi iman, diberi manusia baru, dan kamu kerjakan itu semua. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua kehilangan kemuliaan Allah. Coba kita lihat ya, Roma pasal 3 ayat 10. Roma pasal 3, ini ayat hafalan semua. Ya. Seperti ada tertulis, Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar dan membenarkan diri dan mencari kebenaran. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Loh Pak, Musa gimana? Tidak. Abraham gimana? Tidak. Daud, apalagi tidak. Dan siapa Pak? Hanya Tuhan Yesus. Christ alone. Nah, ini lagunya kalian harus bisa itu. Christ alone. Bahasa Inggris kan. Indonesia sudah ada. In Christ alone. Oh, itu bagus lagunya. Sairnya bagus. Kamu jangan sering-sering doyan lagu-lagu edisi. Karena itu banyak racunnya. Semuanya tentang mujizat, tentang diri sendiri, tentang itu bahaya. Ya. Belajar lagu-lagu klasik, lagu-lagu yang secara teologis itu bertanggung jawab. Dan itu lagu-lagu yang dulu-dulu itu bagus-bagus. Secara teologianya itu sangat bagus sekali. Ya. 11. Tidak ada seorang pun, bayangkan, tidak ada seorang pun, tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi. Bayangkan, akal budimu pun nggak bisa mencari Allah, moralmu nggak bisa mencari Allah. Jadi semua orang bermoral yang baik tidak masuk surga. Kenapa? Karena tanpa Kristus tidak ada satu moral pun. Sebaik apapun orang bermoral, semoral apapun, sesempurna moral apapun, tidak akan bisa diselamatkan. Saudara, saya pernah dapat satu ilustrasi. Ada seorang motivator Indonesia yang sangat terkenal. Wah, itu digerakkan orang banyak, ya. Kalian sudah tahu ini semua. Semua orang mengagumi semua dan kemudian dia itu akhirnya tanda petik berselingkuh. Dan kemudian punya anak. Wah, dia terkenal terkenal sekali di Indonesia, sangat terkenal dia. Terus selingkuh. Dan anaknya kemudian mengaku, aku anaknya bapak ini. Wah, semua kaget semua.
dan silakan tes DNA, dan dites benar. Itu langsung runtuh dia. Langsung nggak terkenal, langsung TV-TV semua tidak mau siarkan dia semua. Nah, itulah manusia. Moral bila ada kecacatannya habis kamu. Tapi Kristus di dalam kerajaan Allah, di dalam gereja, orang berdosa datanglah pada Tuhan. Minta ampun pada Tuhan dan kamu akan diterima. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Dunia moral tidak pernah bisa menerima orang-orang yang tidak bermoral. Tetapi di dalam dunia kekristenan, di dalam gereja, kebalikan, Tuhan menerima orang yang berdosa dengan satu catatan. Kamu menerima Kristus dan kamu bertobat dan kamu memiliki hati yang bergerak dan mau tunduk pada Tuhan dan bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan penebusannya, kamu akan diubahkan. Bukan cuma sekali, berkali-kali pun Tuhan akan jamin kamu. Jadi tidak mungkin tidak ada manusia yang jatuh dalam dosa sekali terus kemudian sempurna. Enggak. Saya pun, kalian pun jatuh dalam dosa berulang-ulang kali. Dosa apapun. Dosa kesombongan rohani, dosa keinginan nafsu, dosa mau menang sendiri, dan banyak semuanya. Maka kita tiap hari diajar oleh firman Tuhan, diajar oleh Roh Kudus, seperti Tuhan Yesus mengajar. Kita harus berkata tentang ampunilah kesalahan kami. Dan itulah doa Bapa kami. Ada hamba Tuhan pendeta yang mengajarkan kita nggak perlu doa pengampunan. Kita nggak perlu doa memohon dosa kita kemudian bertobat. Nggak perlu, kenapa? Kita sudah diampun, kita sudah tidak perlu lagi. Kita sudah tidak ada dosa lagi. Nah, itu salah besar. Kenapa? Karena melawan doa ada Bapa kami. Bapa kami, ampunilah kesalahan kami dan seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jadi dosamu ada nggak? Ada tiap hari. Tetapi kamu bisa mengerti, kamu datang pada Tuhan, kamu bertobat. Seperti Daud, seperti Yakub, seperti tokoh-tokoh gereja semuanya. Tokoh-tokoh dalam perjanjian. Semua balik. Ya, jadi itu jelas sekali. Oke, tidak ada orang yang berbuat. Ya, benar. Nah, di dalam ayat yang ke-11 ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Berakal budi, benar, mencari Allah. 3. Terus kemudian 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Yang keempat, tidak ada faedahnya, tidak berguna, sia-sia. Yang kelima, tidak ada yang berbuat baik. Nah, ini baru keluar. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita tanpa anugerah Allah, semua tidak pernah dianggap sebagai perbuatan baik oleh Allah. Sebaik-baiknya kamu berbuat baik, tetap itu seperti merah seperti kirmisi. Dan perhatikan, itu kotoran seperti gombal. Itu Yesaya katakan demikian. Ya, kain gombal. Dan itulah. Jadi kamu itu sesuci-sucinya imam besar. Itu bajunya, keagamaannya, itu penuh dengan tai. Tahu tai? Tai. Kalau nggak ngerti. Dan itu Imam Zakaria, dalam Zakaria pasal 4, itu dituduh oleh iblis dan bajunya itu penuh dengan kotoran. Kotoran itu artinya bau kotoran manusia. Nah, jadi kesalehan perbuatan baik itu tidak pernah menyelamatkan kita. Keagamaan kita rajin ke gereja. Wah, kamu kan rajin gereja, pasti kamu masuk surga. Salah. Saya sudah masuk surga sehingga saya rajin ke gereja. Saya melayani Tuhan bukan untuk mencari keselamatan, karena saya diselamatkan Tuhan. Jadi semua yang berasal karena saya sudah diselamatkan dan saya melayani Tuhan, melakukan perbuatan baik, itu merupakan satu syukur, ucapan, ekspresi kita memuji Tuhan. Dan itu beda sekali. Jadi kita tidak meminta kehormatan apapun waktu saya melayani. Jadi kalau saya bisa melayani, wah kamu bagus ya, nyanyimu bagus, wah kamu khotbahmu bagus gitu ya. Saudara, itu semua bukan hak kita, itu hak Tuhan. Yang membuat kita jadi bagus itu Tuhan. Dan semua kemuliaan itu bagi Tuhan. Tapi banyak orang-orang itu akhirnya mengambil kemuliaan Tuhan dan dia bangga dengan dirinya. Akhirnya orang-orang ini jatuh semua. Jatuh dalam dosa rohani. Dosa kemunafikan. Ya, jelas ya. Jadi ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Bayangkan, kerongkongan, mulut, lidah, itu lengkap. Kerongkongan, lidah, mulut. Kan 3 alat untuk berbicara.
Dan semua dikatakan sini penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka ditinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Nah, perang Ukraina dengan Rusia. Rusia tidak kenal jalan damai. Dari siapa? Setan. Negara yang tidak kenal jalan damai, itu kerajaan kegelapan. Dan kenapa harus diperangi dan berhak diperangi yang punya kuasa? Karena dia merusak bangsa lain, dia menjajah bangsa lain. Dan itu harus dikendalikan. Dan siapa yang mengendalikan? Negara yang lebih kuat. Nah, persatuan negara yang kuat yang menjamin perdamaian dunia di PBB itu, dan kemudian diputuskan dalam resolusi PBB bahwa harus dibela Ukraina. Ya, orang-orang Ukraina dan bangsa Ukraina itu harus dibela dan mereka harus ditolong, dan diputuskan dan diketok oleh PBB. 120 negara mengatakan ya, termasuk Indonesia. Jokowi mendukung PBB. Nah, orang-orang yang radikal di sini marah semua. Karena PBB itu didukung oleh pasukan Irak, Ceknya, orang-orang radikal semua. Dan mereka ngirim 10.000 orang kemarin kan, dari Ceknya itu mengirim, dan belum sampai dihabisin oleh sekutu tentara NATO, dan mereka berhenti, dan panglimanya mati ketembak di sniper. Langsung berhenti dia. Ya, terus ini pesawat mau datang, semua diberitahu, kamu kalau memerangi ini dengan kekuatan dari sana, dan kemudian seluruh pangkalan militer yang ada di laut semuanya bersiap, dan sekarang sudah disiapkan lebih dari 3.000 pesawat akan membela Ukraina. Dan kemarin ada 7 pesawat dari Rusia tembak mati, tembak jatuh semua, pakai rudalnya Israel. Tahunya barusan nih kan Iran kan nyerang Israel, gitu kan, dan berapa ribu, 3.000 itu yang kena cuma 3, 2 atau 3, yang dan semuanya dilumpuhkan semua. Bayangkan 3.000 kan, langit kayak kembang api kan, tapi ditolak oleh rudal-rudal anti itu kan, yang drone itu kan, mati semua. Wah, itu pesta kembang api kita. Seneng kan? Oh, tahun baru. Dan itu akhirnya dikerahkan oleh Inggris, dikirim ke sana, dan mereka berhenti langsung. Kalau enggak, rugimu besar. Satu pesawat kan bisa sampai 100 miliar yang bagus. Nah itu, dan juga disanksi kan secara ekonomi, keuangan, terus embargo semua, itu berat. Ya, negara berat. Makanya akhirnya semua yang ada jadi mahal, batu bara, minyak jadi naik semua. Sekarang udah $120 per barrel. Ya. Dan kita akan kena dampaknya. Semua barang dari luar negeri naik semuanya. Ya, jadi makan tempe tahu aja. Nah, tempe tahu juga dari luar negeri, kedelai. Oke, nah dari sini kita belajar ya. Oke, kita sekarang bikin satu kesimpulan. Jadi pemilihan Allah itu adalah pemilihan yang berdasarkan seluruh kehendak dan berdasarkan pada diri Allah sendiri. Dan tidak pernah di luar Allah. Karena tidak ada yang lebih pintar dari Allah, tidak ada yang lebih bijaksana dari Allah, dan semua selain Allah tidak ada yang sempurna. Jadi hanya Allah yang maha sempurna. Jadi waktu Allah memilih kita karena kesempurnaannya, karena kedaulatannya, karena haknya dia, karena hikmatnya. Ya, karena pengetahuannya, dan Allah memilih itu. Ya, yang kedua, seluruh pilihan Allah itu di luar nalar manusia dan tidak mungkin bisa dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas dengan waktu, tempat, dan segala sesuatu yang kondisi yang ada. Karena Allah memilih kita sebelum dunia ada, segala sesuatu yang ada. Jadi bagaimana? Ya kita nggak tahu. Kita banyak nggak tahunya, dan itu satu tanda petik, satu rahasia Allah. Dan kita bersyukur jika kita mendapatkan hak, kita dipilih oleh Allah. Ya, jadi Allah memilih itu berdasarkan apa? Berdasarkan sifat Allah. Dia adil dan dia mutlak. Dia benar dan dia kudus. Jadi berdasarkan keadilannya, kebenarannya, dan
dan tidak pernah dihitung oleh manusia. Jadi waktu Allah memilih manusia, menyelamatkan manusia di dalam Kristus, semua itu dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Bapa yang menyerahkannya kepadaku. Bapa yang menyerahkan kepadaku dan aku akan menyerahkan nyawaku pada orang itu. Dan itu jelas. Tahu ayat di mana? Matius 11 ayat 27. Matius 11. Ya, Matius 11 ayat 27. Saya bacakan dari ayat 25. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, orang bermoral, orang yang mencari Allah, orang yang merasa dirinya pintar. Ya, nggak bisa. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, orang yang rendah hati, orang yang tahu dirinya sendiri, bagaimana dia tahu kondisi dia orang-orang berdosa. Ya Bapa, ayat 26, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Nah, perhatikan ya. Jadi semua ditetapkan, diserahkan, dan ditentukan oleh Bapa dengan hikmatnya, dengan kerelaannya, dengan kekuatan, kekudusan, keadilan dia, dan sifat-sifat atribut Allah. Dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh siapa? Bapa. Ya, ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes 17. Yohanes 17. Dan bukan hanya orang percaya yang diserahkan Bapa kepada sang anak. Yohanes 17 ayat 2. Ya, bukan hanya anak, bukan hanya orang-orang percaya diserahkan kepada Bapa, tapi juga ini, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Bayangkan, Saudara. Kuasa atas segala yang hidup. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan segala kuasa. Masih ingat? Matius 28 ayat hafalan, ayat 18. Dan ini sama, seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada, perhatikan, kepada siapa? Semua yang telah engkau Bapa berikan kepadanya. Jadi yang menyerahkan kita ini siapa? Bapa. Diserahkan kepada siapa? Kepada anak. Untuk apa? Untuk anak menyerahkan nyawanya, tubuhnya, dan darahnya menyelamatkan kita. Jadi inisiasi yang pertama keselamatan itu bukan Tuhan Yesus. Tetapi siapa yang menggerakkan? Penggeraknya, inisiatornya siapa? Adalah Allah Bapa. Dia mengutus anak. Dia yang menyerahkan orang-orang yang akan ditebus oleh anak. Itu Bapa semua. Engkau serahkan kepadaku, kepada anak. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup kekal? Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi dua pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang Kristus. Jadi dua inilah yang disebut sebagai pengetahuan hidup kekal. Ya, betul ya? Oke, kita lihat sekarang ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Betul ya? Yang engkau berikan kepadaku. Jadi orang-orang percaya kita ini diambil oleh Bapa dari dunia penuh dosa dengan orang-orang bejat semuanya itu. Orang-orang yang dibinasakan itu kita diambil dan kemudian kita serahkan kepada anaknya. Dan kemudian kita ditebus dosa kita dan kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dan ini urutannya jelas sekali. Ya, maka perlulah kita mengajar jemaat. Nanti kalau kamu pegang jemaat, ajarlah dari dasar betul-betul tentang siapakah Kristus, siapakah Allah itu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Jadi orang percaya itu miliknya siapa? Miliknya Bapa. Diserahkan kepada anak. Dan kemudian kita memiliki anak. Menjadi satu dengan anak. Menjadi manusia anak. Manusia di dalam kemanusiaan Kristus. Itu bagus sekali. Manusia di dalam kemanusiaan Kristus.
dan menjadi manusia yang baru, menjadi Israel yang baru, menjadi kerajaan imam yang baru. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal padamu. Kalau kalian percaya ini, kalian mendapatkan keselamatan. Ya, dan inilah artinya itu. Oke, jadi semuanya itu di dalam kuasa Allah. Jadi predestinasi itu dibagi menjadi dua ya, kesimpulannya. Yang selanjutnya, yang pertama, dipilih dan tidak dipilih atau dilepaskan, tidak diambil. Dalam bahasa lebih dalamnya adalah dibuang oleh Tuhan. Dan kita harus percaya ini. Tidak dipilih artinya ya dilepaskan Tuhan, dibuang Tuhan. Tuhan nggak bisa pilih semua, nggak bisa, karena sifat Allah adil, benar, dan kudus. Dan dia bermurah hati, tidak semua murah hati. Itu merusak akan kekudusan dia. Merusak keadilan dia. Dia hanya mengambil sebagian menurut kerelaannya, itu keadilan. Itu semua Bapa yang lakukan. Nah, jadi kita dipilih dan kita dibuang, kita dilepaskan, tidak dipilih, itu adalah ajaran firman Tuhan dan ada dalam Alkitab dan banyak di dalam Alkitab. Ya. Yang kedua, pilihan itu selalu diawali dengan penetapan Allah sebelumnya. Jadi bukan tahu dulu kamu bisa milih saya enggak? Oh, kamu nggak bisa. Ya udah, nggak tak pilih. Enggak. Dipilih dulu. Dan kemudian Tuhan menggerakkan semuanya, Tuhan bekerja, Allah lah yang bekerja dalam segala kehendakmu di dalam dirimu dan menggerakkan hatimu dan kemudian kamu bisa sadar, kamu bisa tergerak hatimu, kamu menangis terima Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menderita bagi kamu dan kamu menyesali dosamu, meminta ampun dan kamu mendapatkan hidup yang baru. Ya. Di situ. Dan hak berdaulat Allah memilih dan kedaulatan Allah. Artinya Allah berdaulat itu apa? Tidak bergantung pada siapapun. Allah berdaulat. Ya. Oke. Ya, nanti kita akan contoh-contohnya di dalam pemilihan presiden, pemilihan raja, pemilihan bangsa, pemilihan Abraham. Abraham dipilih dan kemudian 12 suku Israel dipilih menjadi satu bangsa yang dari awalnya dibentuk oleh Tuhan dan melalui keturunan Abraham, Isa, Yakub dan 12 anaknya dan menjadi hukum-hukum Taurat dinyatakan di sana dan semua itu pada satu pilihan Allah. Ya. Sekarang ini pilihan Allah dibuka dan bukan melalui bangsa Israel, melalui dagingnya bangsa Israel di bawah nenek moyangnya namanya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi akan menjadi satu Israel yang baru dan di dalam kemanusiaan baru, Abraham yang baru, Adam yang baru, Nuh yang baru, Musa yang baru, Daud yang baru, Salomo yang baru, dan Imam Harun yang baru, dan seluruh nabi-nabi yang baru, Eli yang baru adalah Kristus. Ya, kita harus tahu ini. Jadi seluruh nabi, seluruh raja, seluruh ritual yang ada dalam hukum Taurat dan semua menunjuk kepada Kristus. Ya, dan ini kekayaannya nggak habis-habisnya kita gali. Dan disitulah kita bersyukur. Ya, jadi ini adalah satu ketetapan Allah. Nah, berasal dari kedaulatan Allah dan kemudian di akhir zaman Tuhan akan menghakimi kita. Nah, minggu depan kita belajar tentang perumpamaan akhir zaman. Ya, ada sekitar 5 perumpamaan akhir zaman. Gadis bijaksana, gadis bodoh. Kita ingat kan? Perumpamaan antara kambing dan domba. Pohon ara yang tidak berbuah. Wah, itu banyak. Dan kita harus hati-hati. Dan betul-betul, kalau kita tahu tentang perumpamaan akhir zaman, kita bisa merinding disco. Kita bisa ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Jika Tuhan sudah tetapkan, nggak ada lagi. Ya. Oke, cukup ya. Untuk sekian, minggu depan kita akan belajar pilihan Allah di dalam penghakiman. Ya, kita akan bersama-sama. Kita masuk dalam doa, minta Bima pimpin kita dalam doa ya.